Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ISC. Kali ini sedikit lebih menarik ya, karena ada sebut aja Pak Caca, sebut aja Pak Caca ini nama samaran, beliau juga nggak mau identitasnya terbongkar. Saya juga nggak tahu deh. Ini member generasi lama ya kalau nggak salah, dia ngikut dari zaman, kalau yang saya lihat ini bahkan Gigamax pun dia tahu ya Pak ya. Tahu. Gigamax pun tahu, berarti itu udah bener-bener lama. Bahkan Gigamax bukan yang kloter kedua tuh, yang kloter pertama banget gitu loh. Sampai setahu saya kayak kloter pertama itu udah lama banget. Tujuan beliau kesini atau Pak Caca kesini saya pun nggak tahu sebenarnya ya. Tapi karena memang entah kenapa hati itu sedang mood gitu kan. Biasanya saya nggak terlalu menerima orang-orang asing gini Pak biasanya. Iya. Nggak terlalu menerima. Tapi karena saya lihat memang history chat kita itu memang masih ada dari awal. Saya juga ada. Saya walaupun ganti-ganti handphone itu history chatnya masih ada gitu. Oke, sebenarnya hari ini kita mau mendengar cerita dari Pak Caca itu sendiri. Saya juga nggak tahu nih cerita apa. Saya tanya spill dikit aja nggak dijawab dari tadi guys. Sebelumnya dari mana nih Pak Caca nih? Saya dari Kalimantan Tengah. Oh, dari Kalimantan Tengah. Ya, Kalimantan Asli Tengah. situ Pak? Bukan, saya aslinya Sidoarjo, kebetulan ada kerjaan di Kalimantan Tengah sih. Aslinya Sidoarjo. Aslinya Sidoarjo, Jawa Timur. Ditugaskan di Kalimantan Tengah, ya, gitu. Itu bolak-balik atau beberapa bulan sekali tuh? Setahun itu 3 kali lah. Setahun itu 3 kali pulang. Ya. Dan ini salah satunya nih Ya, pulang. Salah satunya dan tiba-tiba menyempatkan ke sini gitu Ya. kan. Terbang dari Surabaya berarti? Terbang dari Palangka turun ke Surabaya. Oh, Surabaya. Setelah itu Dari Surabaya. Soekarno-Hatta. Ya, habis itu nengok orang tua dulu sebentar. Oh, di Jakarta? Di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Habis itu nengok Sidoarjo, habis dari Sidoarjo terbang lagi ke Jakarta, habis itu ke sini. Oke. Pengalaman apa sih kira-kira yang mau diceritain gitu? Ya ini sih mungkin buat haters atau mungkin anunya Mas Andi lah ya. Oke, gitu. Biar ada pengalaman sedikit cerita dari saya gitu. Kebetulan saya ini kenal Mas Andi udah lama banget ya. Udah dari yang sepertinya ya. Ya, dari awal-awal Mas Andi masih semiran tuh. Oh, semiran Yang ya? mencincinnya banyak banget tuh, gitu. ya kan? Wih, Kalau masih kantor di waktu itu masih di Citra ya. Masih dengan ala kadar tapi berbobot bahasanya. Ini keren nih orang gitu kan. Waktu itu awal-awal kenal itu kan saya kenal ya binary option itu kan Mas, yang Indra Ken sama Dodi Salmanan tuh. Jadi awal muasal masuk ke dunia seperti ini binary. Ya. All-in trade, binomo gitu. Ya. Sempat gitu main juga? Nggak main sih, cuma kan ini apa sih, penasaran aja kayak gitu kan. Orang kok bisa menghasilkan uang banyak sebegitu melejitnya gitu kan, dari binary option ini, dari binomo ini gitu kan. Ya saya ngikutin tuh YouTube-nya si Indra Ken kan. Wah, ini orang kok sangat, jadi kita yang awam ini kan jadi ingin mengikuti jejak dia kan. Gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin jodoh kali ya, di beranda saya itu muncul lah Mas Andi itu dengan segala bentuk perlawanan dengan kamu tuh ditipu, goblok kamu gini ini orang kejem banget gitu, bisa ngomong kayak gini. Dalam hati saya, beliau ini ngomong kayak gini nih nggak mungkin nggak punya dasar, nggak mungkin nggak punya ilmu kayak gitu kan. Saya ikutin perkembangannya sampai di titik sampai Indra Ken itu masuk penjara. Dari situ saya bener pinter nih orang. Dalam hati saya pinter nih orang gitu kan. Fun fact ya guys. Fun fact bahwasanya saya itu datang sebagai saksi ahli di Indra Ken. Waktu persidangan di Indra Ken, cuma memang waktu itu nggak boleh diupload sama pihak polisinya. Saya udah bikin video tapi nggak boleh diupload. Oh gitu. Dan waktu itu tuh bukan hanya Indra Ken saja yang ini, juga kayaknya nggak ada yang tahu publik ini. Sebenarnya yang ketangkep itu bukan Indra Ken, tapi beberapa deret nama Pak. Tapi yang kebetulan terkenal itu Indra Ken. Nah, yang kebetulan yang urusan sama saya itu adalah manajer country Asianya.
Binomo, manajer country Asia Binomo, yang kebetulan polisi itu entah gimana ceritanya bisa ngelacak si manajer country Asia itu. Nah, si polisi melihat salah satu video saya yang diancam oleh manajer si Binomo itu tadi, ya kan? Karena pertama kali itu ada kok videonya, itu masih ada kalau kalian lihat bongkar kebobrokan binary option itu. Kan saya diminta jadi affiliate-nya juga kan. Saya pancing lah. Itu tadi ternyata semua keuntungannya itu bukan dari profit, dan semua itu akun itu sudah disetting loss. Dan itu kebetulan udah saya screenshot semua tuh. Ya, itu ada ucapan Mas Andi tuh gitu kan. Dalam hati saya, wah ini orang kok bisa tahu gitu kan ya. Dan ada korbannya teman saya juga, Mas. Binomo. Oh, ya ikut itu kan, ya mau orang kaya sih ya. Ikut gitu kayak itu dan dia profit dan loss-nya tuh hampir banyak loss-nya daripada profitnya. Tapi nggak tau lah saya masalah begituan kan. Ya misalnya yang sangat menarik itu Mas Andi tuh ngotot banget gitu loh. Ini ngomongnya gini, tapi kan dalam hati saya pun berlawanan. Kalau dia memang kayak gitu, kok dia bisa kaya Indraken itu? Ternyata setelah masalah itu berlanjut, kita mulai tahu lah kenapa sih dia bisa kaya seperti itu. Dia termasuk promotor juga, termasuk yang ya dapat hasil dari hasil loss-lossnya. Itu kan Mas, gitu lah. Dari situlah saya kenal Mas Andi itu. Wah ini keren nih orang, emang dah ilmunya nggak main-main ini. Dulu masih spot Mas ya. Mas ya. Jadi intinya ya guys, kalau yang nggak tahu, binary option itu sampai sekarang masih ada. Binomo, Olim Trade itu ngambil dari loss lu pada. Lu main 100 juta rupiah, loss, itu duit lossnya itu buat promotor atau afiliator lu. Dan itu udah terbongkar. Dan begonya lagi, masih banyak yang main. Sampai sekarang itu Olim Trade masih ada, tahu ya? Masih ada. Masih ada Olim Trade itu. Dan nggak tahu tuh, itu pemerintah Indonesia ini gimana gitu. Kok masih bisa aja di atas itu, bingung. Nah, Lanjut. Ini ada sedikit pengalaman nih. Ya, maksud saya ini pengalaman buat teman-teman yang nyemplung di dunia apapun lah, forex ataupun kripto atau saham, kayak belajar dulu lah. Intinya saya dulu nyemplung itu Mas bener-bener yang nol. Saya lagi di rumah, ada sepupu saya datang, nggak ada angin, nggak ada apa, kamu mau dapat passive income nggak? Lumayan nih 5 juta sebulan gitu. Modal berapa tuh? 5 juta sebulan? $1.000 sih kata dia. Saya pun juga nggak tahu waktu itu $1 berapa, memang buta saya kayak gitu kan. Cuma mendengar kata 5 juta sebulan tuh siapa sih yang nggak mau Mas? Gitu kan. Modalnya $1.000. $1.000 tuh berapa ya? Sekitar 15-16 jutaan lah gitu. Satu akun kata dia. Ini sistemnya gimana? Itu kita ikut robot. Kata tuh, yang analisa tuh robot semuanya. Yang ini tuh robot, katanya. Yang open posisi long, open posisi short itu robot. Nggak paham saya. Udahlah, kamu nggak perlu tahu masalah itu. Yang penting kamu pasti dapat lah 5 juta sebulan itu. Wah, nama kita orang awam dan orang yang haus lah waktu itu, haus pingin instan dapat lah, ya, pingin kaya juga iya, pingin dapat penghasilan juga iya gitu kan. Ikut aja lah robot trading forex itu ya kan. Ikutlah 1 bulan. Yang dijanjikan 5 juta tuh nggak sampai 5 juta Mas. Saya pun nggak tahu, waktu itu kan ngeceknya di MT5, habis itu segala MT4 lah apa gitu, ngetik ini yang merah-merah ini apa, ini nggak tahu saya, cuma ikut-ikut aja lah. Singkat ceritanya, udah 2 kali saya dapat uang 4 juta, 3,5 juta. Memang janjinya 5 juta, tapi waktu itu nggak tahu alasannya apa, dapatnya cuma segitu Mas katanya. Ya udah, minggu ketiganya sepupu saya nelpon, wah bahaya nih bang. Kenapa bro? Wah ini uang kita persiapanmu hilang ini. Wah, saya mendengar itu. Tapi itu udah dicairin tuh, 7,5 juta udah dicairin? Udah. Maksudnya udah masuk rekening? Iya. Udah masuk rekening. Waktu itu nggak salah brokernya itu CDG Global Life atau apa gitu. Wah itu broker gak jelas ya guys ya? Katanya sih brokernya gitu, CDG apa gitu. Itu dengan yang masnya yang nawarin saya itu yang dari Jakarta, orang Jakarta, bukan sepupu saya sih. Itu katanya itu broker dari luar negeri lah, harus inilah gitu kan. Ya saya ikuti aja lah. Ya ketiga kalinya nih Mas, itu kan sepupu saya datang, wah bang ini kayaknya kita bakal kehilangan uang. Kok bisa? $1.000 itu? Iya. Saya kan ikut 2 akun Mas. Oh ikut 2 akun? Iya. Karena pengen 10 juta lah ya. Kan 5 juta 1 akun tuh. Kalau 2 akun ya 10 juta dong gitu kan. Berarti 7,5 juta dikali 2? Bukan.
perjanjiannya kan awalnya ngomongnya maksimalnya tuh 5 juta satu bulan untuk satu akun. Saya ikut 2 akun. Berarti kan perhitungan saya kan 2 akun ini kan 5 juta ini kan 10 juta. 10 juta. Nah, waktu itu dapatnya satu akun itu pertama kali dapat itu 4 juta. Enggak sampai 5 juta. Terus dua-duanya tuh, dua-duanya. Iya, 4 juta gitu kan. Terus bulan berikutnya dapatnya 3,5 juta, 3,5 juta. Semua kan sama ya? Iya, sama. Habis itu bulan berikutnya lagi sepupu saya datang ke rumah dengan muka paniknya, uang kita bakal hilang ini, kita harus top up lagi nih. Waduh. Biar nggak margin call, kata dia. Oh, margin call tuh apa? Saya bilang kayak gitu. Pokoknya udah kita harus segera ini gini. Berapa top upnya? Ya 3 juta 4 juta lah buat ketahanannya ini. Tapi itu sempat ngelihat datanya nggak sih? Ngelihat, tapi saya nggak tahu itu data apaan gitu mas. Saya cuma namanya kita posisi panik nih, ya kan nggak tahu hal itu apa. Dengan bahasa sepupu saya ngomong, ini emergency, kita harus tolong uang kita dengan cara kita top up ulang. Dengan saya yang polos ini kan mas, saya top up aja lah. Mungkin bahasanya itu mungkin berapa itu? 4 jutaan itu, 4 satu juta. akun 4 juta 4 juta. Saya kan ikut 2 akun. Selamatlah waktu itu. Di bulan itu saya dapat nerimanya cuma 1.200.000 gitu kan. Karena dakdikduk saya hentikan mas. Saya nggak mau lanjut lagi. Oke, ditarik. Nah, ditarik semuanya. Bisa. Wih, keren deh. Ditarik semuanya tuh bisa. Keren. Sumpah mas, memang ditarik semuanya tuh bisa. Habis itu sepupu saya lah ikut masih lanjut. Sepupu saya ini lanjut loss itu mas, dia itu ikut 100 juta itu, loss itu sampai 70 juta, sisa 30 juta. Awalnya ikut 50 juta. Mau margin call, dia top up lagi. Makin turun lagi atau makin ambles lagi, top up sampai hilang uangnya. Akhirnya dia kan pasti sisakan modal ya. Sisa dari 100 juta itu sisakan 30 juta. Tapi udah sama profit-profitnya sebelumnya dong. Kalau profit saya iya sih. Tapi kalau profit sebenarnya nggak ketutup mas. Modalnya 50 juta, dia udah top up 50 juta dengan profitnya dia baru aja ikut sekitar 6 bulanan sih, nggak ketutup sih, tetap rugi. Ketutup ya. Jadi ada kata-kata Mas Andi di YouTube itu, saya ingat kayak gini. Robotmu saingan dengan otak saya, jago mana? Wih, keren kali dalam hati. Bener juga ya. Sejago-jagonya robot forex itu dalam hati saya dengan yang otak kita tetap jago otak kita sih. Dan itu memang terbukti mas ya. Dari yang Mas Andi dulu ya mungkin orang yang ya mobilnya yang Datsun itu mas, saya lihat itu kan. Sekarang saya itu apa sih mas? Dari mana itu saya mobil Datsun itu? Iya benar, saya tahu mobil Datsunnya mas itu kan. Sampai sekarang wah saya ini nggak pernah ninggalin sedikit pun YouTube-nya Mas Andi itu benar. Oke. Yang Mas Andi wah gitu kan. Situlah saya mulai tahu nih dunia kripto, maksudnya forex dan bahasa-bahasa yang candlestick dan segala macam. Saya pelajari. Datang lagi sepupu saya yang sama ini, namarin bisnis lagi nih. Waduh. Bahasanya staking. Oh, staking. Nah, saya ini nggak tahu nih apa ini staking ini ya kan. Bukan Amadi Mado tapi ya. Bukan. Oh, bukan Amadi Mado. Waktu itu 2019 itu lagi Doge itu. Lagi melejitnya Doge. Koin Doge itu. Nah, kebetulan yang punya ini bisnis ini orang Kalimantan Tengah. Oh, yang punya Kalimantan. Oh, dekat Ya, berarti. Dekat dari rumah, dekat orang. CEO-nya ya? Saya kurang tahu dia itu. Penciptanya lah ya. Penciptanya sepertinya kayak gini mas. Sepertinya seperti ini. Ada oknum penciptanya, ya kan, yang orang Kalimantan ini sebagai pencari membernya. Bu, saya ini contoh kayak gini. Bu, saya ini punya aplikasi nih penghasil uang. Ibu mampu nggak nyarikan member untuk aplikasi ini? Oh ini lumayan nih bu, gini-gini. Oh namanya? Waktu Take Doge Profit. Take DG Profit. Ya, Doge Profit. Itu di Kalimantan booming. Booming mas, sangat booming. Mungkin orang Kalimantan Tengah tahu itu Take Doge Profit. Saya kalau saya nggak tahu jujur itu. Belum ke Jawa berarti waktu itu guys. Take Doge Profit tuh. Tapi korbannya pun ada yang dari Jawa mas. Oh, korbannya ada yang dari Jakarta banyak banget. Berarti kalau staking itu sampai beli koin Doge, habis itu dibalikinya koin Doge juga kan? Enggak. Kayak gitu tuh enggak. Saya memang buta waktu itu. Kita setor uang rupiah ke aplikasi itu, ya kan?
katanya uang itu di stakingkan di koin Doge, ya kan. Nanti kalau kita datang ke rumah orang itu ya kan, intinya orang itu melakukan seperti apa ya? Mining. Bukan mas, kayak ngasih tahu kayak table talk kayak gitulah, ngasih tahu ke masyarakat sekitar, saya ini punya bisnisnya ini profitnya 5% per minggu. Itu yang punya langsung? Yang ibu itu langsung. Ibu masih ada orangnya? Udah di penjara. Oh, di penjara. Di Polda Kalteng tuh. Di Polda Kalteng kan. Ikutlah itu saya. Ditawarin lumayan tuh mas. Saya ikut itu 6 bulanan lah. Perjanjian profitnya berapa? 5% per minggu. 5% per minggu? Per minggu. Oke. Gitu. 5% per minggu. Per persen per minggu itu. Saya ikut itu sekitar 6 bulanan. Bodohnya saya itu. Saya nggak tahu itu bisnis apa. Sepupu saya bilang, kompon aja. Kalau mau dapat gede. Saya dapat. Jadi saya tarik uang. Ikut berapa nih pertamanya? Dapatnya waktu itu saya kan depo itu 150 juta mas. Itu kan bodohnya saya kan. Tolol kan ya. Tolol ya kan. Mungkin kalau Mas Gira tuh, ini orang berani banget. Yang lebih berani dari saya banyak banget mas. Iya. Wah orang Kalimantan. Depo 150 juta 6 bulan, wah udah jadi banyak gitu pak. Wah orang Kalimantan lebih ngeri dari saya mas. Ada yang 1M, 2M mas. Wah, jadi banyak nih intinya 150 juta 6 bulan nih ya? Iya. Jadi berapa tuh? Ya kalau yang 1 minggunya 5%, 1 bulannya 15%-an lah ya dapatnya. Untuk itu tuh kan lumayan juga tuh mas. Kalau yang 150, 15%-nya ya sekitar 20 jutaan ya kan ya. 20 lebih juta, ya? 20 lebih ya. Wah ikut aja nih. 20 juta saya dapat. Itu profitnya bentuk apa ya? Rupiah. Masuk ke rekening? Kita WD lah, WD gitu Oke. permintaan manual ya, 1 jam 2 jam tuh nanti masuk ke rekening. 6 bulan berjalan, berarti saya dapat 20 juta nih, 10 jutanya saya kompon, 10 jutanya buat saya pribadi. Kadang saya kompon 15 juta, 5 jutanya saya. Dalam kayak gitu ya, kita yang pemain member itu udah berhayal mas. Wah, kita bakal kaya nih di sini, gitu kan. Wah kita bakal kaya nih dan entitas-entitas yang di situ, warga yang di situ dari, contohnya di Bekasi kan mas, itu pasti Bekasi Utara, Bekasi itu tuh banyak yang ikut karena orang sana itu kalau berbisnis yang penting kelihatan orangnya, ada rumahnya gede dan terbukti ini memang orang kaya hasil dari itu atau dari mana, itu udah bisa memancing member-member masuk. Kalau bisnisnya kita masih nggak tahu orangnya di mana, masih hanya sekedar chatting nggak bakal mau. Tapi karena keren ya, orangnya berani nampil. Berani tampil mas. Bahkan setiap ada di Kalimantan Tengah itu ada bencana, ada apa gitu, dia pun tampil di situ. Ini loh bisnis saya, gitu loh, mampu memberikan kayak seperti sumbangan, bantuan segala macam dan ada brosur gede balihonya gitu, dan sempat dilirik loh sama anggota dewan. Waduh. Ada yang ikut tuh. Jangankan anggota dewan mas, pejabat utama, mohon maaf nih ya, pejabat utama di kepolisian pun ibu-ibunya ada yang ikut. 500 juta. Gila nggak sih? Saya mah masih kecil mas, 150. Ada yang makin gede itu trustnya masyarakat, karena orang-orang penting ikut tuh biasanya. Masyarakat makin gede tuh, oh si ini aja ikut, si ini aja ikut gitu ya. Anggota kejaksaan nih, itu 2M. Sistemnya pun MLM ya mas ya, semakin banyak dia ngajak orang, bonusnya makin gede. Kayak gitu juga. 6 bulan. Ngajak dapat berapa nih? Sampai ngajak saya 100 juta, sampai dapat berapa? Maksudnya gimana itu? Sampai ngajak saya 100 juta, sampai dapat berapa tuh dari saya? Dapatnya 5%. Oh 5%. 5%. Bonus yang kalau langsung 10% mas. Langsung 10%. Kalau di 10%. bawahnya lagi 5%. Ya gitu, cuma 2 ke tingkat itu aja. Oke, terus setelah 6 bulan? WD macet. WD macet. Wah ribut nih, WD macet. Sampai nggak WD sama sekali tuh? WD itu dari 150 itu baru ketemu itu 40 juta mas. Masih ada 110 di dalam situ yang belum bisa ke WD. Macet nih WD. Alasannya si pembuat aplikasi ini
sedang diserang hacker. Pokoknya alasannya diserang hacker lah, apalah. Mirip Gigamax dulu ya? Iya. Dan tahu nggak Mas, sampai Ponzi yang sekarang semuanya alasannya itu adalah diserang hacker. Indodax kemarin alasan nggak ya? Enggak ya? Nggak tahu sih, Nggak ya sih, nggak aman tahu. lah ya. Pokoknya Ponzian itu entah apapun itu pasti Pasti alasannya juga serang hacker, alasannya. Jadi waktu kejadian itu udah booming nih. Ibu ini melarikan diri, suami istri ini kabur ke luar negeri. Wah, makin panik nih. Apalagi saya Mas, itu uang, ya mohon maaf, Uang panas ya? uang pinjam tuh uang panas nggak sih? Uang pinjam. Oh, panas Pak. Pinjem bank tuh panas ya? Panas. Ya, uang Panas pinjem bank. itu. Pinjem bank itu. Waduh, dalam hati saya, wah, pusing lah saya nih. Gimana ini? Uang itu saya mencari kemana gitu kan? Ini angsuran 10 tahun lagi masih 2.500.000 kan dengan gaji saya yang gitu. Akhirnya saya pasrah lah. Tapi ketangkap itu Pak? Ketangkap Gimana itu. ceritanya? Dia pergi ke luar negeri. Yang diajaknya kan bukan orang biasa Mas, masalahnya. Dan juga Oh iya ya, orang kejaksaan orang yang punya pejabat, akses lah ya. yang orang akses, Pejabat-pejabat punya lah ya. akses semua itu. Jadi dipanggil lah dari luar negeri, kedutaan gitu kan. Udah megang-megang kedutaan gitu. Karena dia nampak mukanya Mas. Kalau Gigamax itu kan nggak nampak orangnya yang mana. Tapi si Dato itu? Nantilah kita bahas. Oh iya, nanti Itu ya. saya paling paham lah ya, Oh iya. masalah Gigamax. Kayaknya itu. saya lebih paham dari Gigamax daripada saya ini. Sudah video call gimana? Udah video call. Video call sama yang punya Gigamax. Si Dato siapa? Si Thomas itu. Oh, bukan Dato itu. Kalau yang punya itu Udin itu. Ampun. Udin. Orang Malaysia. Dia orang Malaysia. Yang punya Gigamax itu orang Malaysia. Mungkin pernah punya project scammer Yang juga. punya Udin. Ya, Bukan Udin Dato itu ya? Bukan. Oh, berarti Itu beda kakaknya. lagi tuh keyakinan. Itu kakaknya Mas. Oh, kakaknya. Kakak Kakaknya kandung. dari Dato. Ya, kakaknya dari Dato itu. CEO-nya itu si Thomas. Iya itu CEO-nya, si Thomas. kepalanya si Thomas itulah. Si Udin itu. Si Udin. Thomas sama Udin beda? Sama, Thomas sama. itu nama panggung lah. Nama panggung. Ya, kalau nama aslinya itu Udin Berarti Awak. Thomas itu kakaknya si Dato itu. Adiknya. Oh, adiknya si Dato. Iya, adiknya si Dato. Si Dato ini siapa? Si Dato ini kakak kandungnya kayaknya. Maksudnya siapa di dalam Gigamax itu? Dia itu kayaknya afiliatornya sih, Oh, Mas. Afiliatornya. Yang saya ceritakan itu udah ketangkap nih. Itu aduh, nyesek saya nih yang doge profit tadi ya. Udah ketangkep, wah ya. Nggak dibalikin tuh? Nggak bisa, Mas. Oh, nggak bisa. Duitnya nggak ada? Nah, biasanya nih kayak gini. Pengalaman ya yang ikut-ikut Ponzi nih. Itu ada datang nih orang nih. Kamu mau balik nggak uangmu? Aku bantu nih. Waktu itu ada datang orang nawarin nih, aku bantu nih, kebetulan aku kan kerja di kejaksaan. Percaya itu tuh bullshit, bener dah. Sampai Didatengin nih sama orang kejaksaan, yang ngurusnya yang oknum kejaksaan lah ya. oknum itu. Dia juga korban sih. Korban juga. Tapi dia diprioritaskan karena si CEO-nya ini ibaratkan takut lah sama dia. Kamu kasih saya uang 10 juta, aku urus nih uangmu yang sisa 110 juta itu dikembalikan utuh. Percaya saya. Gitu kan? Terus. Percaya saya. Setelah itu saya kasih lah uang 10 juta itu. Berapa lama? Kasih waktu saya 1 bulan, uangmu balik. Saya kasih uang 10 juta. Lalu udah diam-diam aja. Hilang. Aku tanyain kan, gimana Mas? Gini. Aduh Mas, ini sulit lah. Udahlah, saya minta aja uang 10 juta saya balik. Alasannya ini, alasannya itu. Makin keruh, bukannya makin apa. Jadi berarti kemungkinannya bukan sampai aja yang diminta ya? kayaknya bukan saya aja. Banyak. Jadi kesimpulannya ya, buat teman-teman yang ikut dunia yang seperti ini ya, intinya apapun lah bentuk perponzian itu, yang pertama mungkin jangan terlalu berani. Yang kedua, jangan pakai uang panas kayak Mas Andi pernah bilang, jangan pakai uang dapur, jangan pakai uang orang gini-gini ya kan. Terus yang ketiga, yang pasti ya bersyukur aja lah. Kalau ikut kayak gitu, kalau udah tahu dunia kayak gitu ya ikutnya ya kalau bisa ya langsung di WD-WD aja, jangan pernah di kompon-kompon lah ya. Karena kan kita
kita belum tahu pasti ini bergeraknya gimana, anunya gimana, seperti apa, ya gitu kan. Tapi dari dua cerita Bapak tadi itu, sampai nggak cari ya, logika dia dapat profit itu gimana? Nggak pernah tahu saya. Nggak pernah tahu ya? Iya. Tapi nggak pernah tahu dan mungkin waktu itu juga belum paham gitu. Ya, belum paham sama sekali saya. Akhirnya nggak balik tuh? Akhirnya nggak balik, karena itu waktunya dalam bentuk rupiah sih. Oke. Nah, Masuk ke Gigamek nih? ya, ini kita bahas Gigamek ya. Oh, abis tek apa? TAKE. Take Doge Profit. TAKE. Doge Profit. Tek Doge Profit. Ya. Oh, teknya nggak 2 kali? Enggak. Oh, tek Doge Profit buat orang Kalimantan nih kayaknya. Coba komen di bawah ini. Jangan-jangan lu korbannya. Kalimantan Tengah ya. Oh, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Oke. Itu sampai sekarang masih diusut itu, Mas. Mana nih? Take Doge Profit. Oh, itu. Take Doge Profit. Sampai sekarang Masih duitnya kemana gitu? Aset-asetnya mau disita, mau gimana, di total aset jumlahnya berapa, nanti dibagikan atau memang dikasihkan ke negara atau apa, itu masih nggak tahu lah saya. Itu saya nyewa pengacara tuh sampai 300 juta itu. Kita kan patungan tuh, Mas. Nih yang Take Doge Profit itu, kan kita patungan nih. Satu orang korban itu katakanlah patungan waktu itu 2 jutaan sampai 4 jutaan lah itu totalnya lah. Dapatlah 300 juta ya. Hitung-hitungan kan saya lihat itu dikasihkan ke saya. Itu pengacaranya nggak jelas pula, nggak kerja, nggak apa, nggak anu gitu. Udahlah, ruwet, Mas. Ruwet lah ya. Apalagi dari pihak kepolisian juga nggak mungkin kita minta bantu pihak kepolisian terus kita nggak ngasih juga ya kan. Pasti ya kita ngasih entah fotokopinya, entah apa, entah di hari-hari. Pokoknya ruwet, Mas. Uang yang kita rugikan 110 juta itu dengan kita ngurus kasus itu hampir sama kayaknya habisnya. Capeknya nih. Udah gitu nggak balik lah ya? Nggak balik pula. Itu udah jelas disita negara. Akhirnya bendera putih? Bendera putih akhirnya. Bener-bener dah. Saya tanya ke polisinya kan, Mas ini kira-kira uang saya bisa balik nggak? Kemungkinan kecil, Mas. Kalaupun bisa balik itu lama prosesnya. Lama dan wah ribet lah. Pokoknya ini harus gini, sidang banding dah, segala macam dah. Ini itu pengalaman saya di Take Doge Profit. Nah, saya cerita lagi di Gigamek nih. Oh, abis kenal Take Doge Profit itu kenal sama Gigamek? Ya, kenal. Jarak berapa bulan nih? Gigamek itu 2021 ya nggak salah ya. Agak lama sih. Agak lama, 6 bulan, setahun. Oh, setahunan. Nah, tapi sebelum saya kenal Gigamek ini ada cerita lagi, Mas. Oh, cerita lagi. Saya kan sebagai seorang yang udah merasa jadi korban kan bingung nih. Gimana saya dapat passive income untuk melunasi utang-utang saya kemarin pinjam uang itu kan. Carilah di Telegram. Banyak kan di Telegram itu jual-jual sinyal kripto yang anu kan. Mulai belajar kripto saya, Mas. Belajar kripto, belajar ini, belajar itu kan. Dari Mas Andi juga, deposit Indodax gimana, withdraw Indodax gimana, belajar lah, mulai paham. Ikutlah saya signal trading itu. Apa namanya? Ingat nggak? Apapun di Telegram tuh banyak banget, Mas. Telegram itu yang jualan gitu. Ada kan. 10 ikutan. Ada sekitar 6-an lah. 6. Untuk satu bulannya 350.000. Ada yang satu bulannya 500. Nah, ikutlah kayak gitu. Itu bullshit semua dah. Bener-bener Maksudnya yang bagaimana? Bullshitnya bagaimana? profitnya ya seperti Mas Andi pernah cerita nih. Ribuan persen sampai ratusan persen. Modal mereka sama modal kita besar modal kita. Bagaimana Bapak tahu? Mereka nunjukin. Kan nunjukin? Iya. Goblok amat mereka. Dalam hatiku sempet waktu itu nggak tahu kenapa dia ngepost, mungkin lupa ngapus, tapi itu dihapus sama dia. Anjir modalnya cuma $5. Walah. Kita modal $100. Itu signalnya kalau nggak salah ini ya, disebar ya? Iya. Disebar apa Bitcoin aja enggak? Enggak, sebar semua Wah. koin gitu kan. Yang diupload yang profit. Iya. Nah, kalau loss pun dia ngomong itu loss kayak gitu kan, kayak gitu kan. Leverage-nya? Leverage-nya rata-rata 10 sih. Oh, rata-rata 10. Rata-rata 10 leverage-nya. Oke. Ikutlah Modalnya saya $5 ikut. udah. Ikutlah waktu itu. Mas Andi belum buka Copy Trade, Oh, belum buka. 2021 ya. Waktu itu ikutlah. Wah, itu parah itu, nggak jelas. Mas, ini saya kok gini profit mah. Wah iya Mas, kemarin salah sinyal gini-gini. Enak banget ngomong kayak gitu kan. Pas dia Tapi sampai ngikutin semua nggak sih? Contoh, satu orang itu dia nyebar berapa sinyal sih? 5 ada? Sekali posting dia? Sekali 5. posting itu nggak nentu Mas. Kadang jam sekian dia posting. XRP nih contoh kan, koin XRP. Berarti satu hari deh, Ya. hari berapa?
1 hari 5. 5 ya. Dalam beda-beda tuh, XRP, Bitcoin, Ethereum gitu. Ya, Sampai ikut semua. Ikut semua. Ikut semua. Saya tuh. Ikut semua sampai yang di titik yang saya itu titip dana. Titip dana ke dia? Ya. Sampai di titik itu saya. Siapa, Pak? Gak kenal orangnya. Exchange Bityar itu, saya pun ikut nih. Saya ikut juga di Bityar Indonesia-nya. Bityar Indonesia. Ikut di Bityar Indonesia. Nah, di Bityar Indonesia tuh ada beberapa trader-trader yang untuk memenuhi volume trading di dalam market Bityar itu kan. Nah, ikutlah satu entitas itu saya dengan salah satu mentor lah di situ sebagai pembuat signal di situ. Saya ikutlah di situ. Nggak boleh disebutin namanya. Namanya Lukman. Mana Lukman? Namanya Lukman. Dia orang Madura. Salah satu petinggi di Bit, kok saya nggak kenal? Bukan petinggi di Bityar, bukan. Dia tuh termasuk kayak afiliator Bityar lah. Ayo trading di Bityar kayak gitu loh. Dia itu dituntut untuk memenuhi Trading volume. Ya, trading volume. Nama aliasnya siapa? Namanya memang Lukman, Mas. Kok saya bisa nggak kenal, Pak? Dia Aliasnya siapa aliasnya? Nama panggungnya apa? nama panggungnya nggak ada sih, namanya Lukman gitu sih. Saya lihat di KTP-nya juga Lukman. Gitu. Tumben guys, gue nggak kenal guys. Bener. Dia itu Orangnya masih ada sekarang? Masih ada? Masih. Masih pakai Bityar? Enggak pakai dia. Jadi dia waktu itu kan kami trading chat Grupnya deh, namanya apa? Waktu itu, aduh lupa saya, kayaknya udah dihapus di grupnya Mas. Iya. Tapi salah satunya itu ada Mbak orang Chinese juga sih, Cindo kayaknya. Orang kayak pokoknya dia Cindo sih kelihatannya dari profil anunya itu. Dia itu sebagai admin di Bityar. Yang pernah foto sama saya bukan? Aduh lupa juga saya Mas. Pokoknya rambutnya panjang, Chinese gitulah. Coba. Oke lanjut terus. Gitulah. Titip dana berapa tuh Pak? Awalnya kan kami nggak titip dana sih. Awalnya titip dana, karena saya ini kan kerja kan Mas ya. Ya kan kerja. Saya ngomong kan, dia sih yang nawarin ke saya. Ya, pertama kalau ikut signal tuh. Awalnya ikut signal dia gitu kan. Setelah itu lanjut ke chat pribadi. Chat pribadi, Pak kalau mau simple ikut konsorsium saya lah. Konsorsium. Nah, habis itu titip dana aja. Nanti Bapak terima satu harinya tuh 5% Mas. Ngeri nggak sih? 5% dari modal? 5% dari modal. Sakti itu guys. Ya, sih. Mau, gue juga kalau ikutan 5% dari modal loh. 5% dari modal gitu kan. Itu keren banget Pak. Dan saya kan masih awam ya Mas. Saya memang tahu lah, udah mulai belajar gitu kan. 5% dari modal gitu kan. Wah ikutlah. Waktu itu saya ngomong jual lah mobil saya Mas. Saya jual mobil saya. Berapa tuh Pak lakunya? Waktu itu Avanza itu lakunya 190-an lah. Avanza itu saya jual. Tapi nggak saya kasihkan semua tuh. Oh, nggak dikasih semua. 100 juta. Oh, kasih 100 saya juta. Saya datang tuh ke rumah dia di Sumenep sana Mas. Sumenep Jawa. Sumenep itu Madura. Madura yang paling ujung. Dia Pulau Madura yang lonjong. Dia orang Madura Pak? Orang Madura. Dia orang Madura. Oke. Saya datang ke rumahnya kan. Saya lihat rumahnya ini. Antara yakin dan gak yakinnya orang dalam hati saya kan. Ini orang kalau jago trading harusnya udah kaya. Gitu. Kalau sepinter itu, harusnya kalau nggak miskin sekarang gitu. Ini orang kalau pinter harusnya udah kaya gitu kan. Coba. Oh, rumahnya biasa aja tuh? Wah, enggak. Kira-kira ukurannya berapa meter? Aduh, ya intinya kalau alasnya masih pakai tanah lah. Alas pakai tanah? Benar. Sakti juga sampai nitip ke orang kayak begitu ya? Alasnya masih pakai tanah, separuh tanah, separuhnya masih melesteran lah. Gitu kan. Dan sampai percaya? Ya percaya dong. Percaya lah. Namanya saya kan udah buta nih Mas. Udah buta ya? Udah buta kan. Ingin gimana caranya uang saya itu balik yang kemarin sempet scam itu kan. Titiplah ke situ. Bilang 100. Oke. Hitam di atas putih, materai, foto dan segala macam. Kayaknya ada masih foto orangnya. Nanti saya kasih ke Masnya. Emang nggak apa-apa ditampilin? Foto orangnya. Mas
ke Mas Andi aja. Jangan di form tulis di. Oh gitu, jangan. Mas Andi aja. Mas ini loh orangnya. Tapi kok berani nyebut nama? Nggak masalah kan? Nggak masalah. Nggak masalah, biar aja dia tahu ya. Oh gitu. Jadi, buat Lukman tuh, salam dari Pak Caca. Jadi, Oke. titiplah uang itu. Datang saya ke Sumeneb, saya kasih uang itu 100 juta. 100 juta tuh. 100 juta, hitam di atas putih dan segala macam. Mas, kata dia kan, nanti setiap harinya saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu hasil profitnya. Oke, saya kasih. Futures ya berarti ya? Futures TV. Dia mainnya di Binance. Loh, orang Bityar mainnya di Binance. Waktu itu saya mainnya nggak di Bityar, mainnya di Binance. Oke. Kata dia kan, karena secara profesional market kayaknya lebih di Binance. Benar sih, kata dia. benar. Oke, saya mau main di mana aja terserah lah. Apa dah? Udahlah. Penting sesuai janji setiap. Tapi sebenarnya ini yang ketiga, sebelum sampai lanjut cerita nih ya, ini jauh lebih nggak masuk akal daripada yang pertama dan yang kedua. Ya. Jauh lebih nggak masuk akal. Yang pertama 5 juta itu kan ya sekian persen lah. Ya. Terus yang kedua juga 5% per minggu. Itu masih ini 5% per hari. 5% per hari, bayangin. Waduh. Lebih tergiur lagi dong saya. Ya, dengan ketololan saya ini kayak ngakuin nih saya tolol ya kan ya. Emang tolol ya kan. Oke, jalan tuh satu hari. Ada hari. apa? Mas, hari ini trading nggak? Iya mas, lagi open posisi di koin. Oh ini hari pertama. Hari pertama. Di open posisi di koin AAVV. Masih profit 2%. Nanti kalau udah 5%, kalau 5% kita close. Nanti kalau ada momentum bagus lagi kita open posisi lagi. Oke. Habis itu saya nggak nanya lagi nih. Tapi dikirim screenshotnya nggak? Waktu itu dikirim. Waktu itu 100 juta di all in? enggak, dia open posisinya 1000. Oh 1000, oke. Open namanya $1000. Pokoknya harus dapat 5% dari modal. Gimana caranya dia gitu kan? Kata dia sih ngomongnya kayak gitu. Kayak ini orang-orang yang baru banget main trading terus kayak pede banget gitu. Asli, bener. Kayaknya begitu ya. Bener banget. Terus udah lu taruh modal di gua aja. Padahal dia baru profit 2 kali 3 kali kayaknya. Bener Oh banget. iya, banyak sih teman saya juga ada yang begitu sih. Oke, lanjut. Silakan Bro, ini minum dulu. Hari keduanya saya nggak nanya. Hari pertama aja saya nanya. Profitnya? Belum. Oh, belum. Belum. Saya udah nggak mau tahu lah. Saya kira pasti sudah profit lah. Setelah itu hari kedua katanya, hari ketiganya saya tanya, gimana mas hasilnya? Oh ya mas, sudah profit nih sekian. Oh percaya dong. Tololnya saya lagi nih. Tapi ngirim screenshot? Kirim. Oh kirim. Profit sekitar $1 jutaan, $70 lah. Ya hari itu kan, mas kok nggak ketemu sampai 5% nih mas? Ya mas, namanya juga trading mas. Momentum lah segala macam lah. Oke lah, nggak masalah lah. Yang penting per bulannya saya nerima lah, gitulah. Berapa? Dikirim tuh? Oh bentar, dikirimnya per hari, per minggu, per bulan? Per bulan saya minta. Per bulan dikirim? Per bulan saya minta ya kan. Oh hari pertama profit $70. Ya, hari kedua tuh saya nggak tahu, nggak nanya-nanya lagi. Pas sudah jatuh tempo 1 bulan nih, nggak ada kabar nih dia. 5% kali 30 hari, 150%? Benar. 150 juta dong? Jadi tapi kita bagi dua. Oh, 75 juta. 75 juta. Di akhir itu saya nggak nanya, mas gimana mas ini? Oh ya mas, ini masih floating mas, masih floating loss sampai floating lagi floating profit kata dia. Coba mas di screenshot kan. Oh sampai minta. Gini gitu. Ya nah mas, nantilah gini kata dia kan. Mas, gini alasannya itu maksudnya gini itu kayak saya lagi sibuk nih, kayak lagi nih, nanti saya kalau udah sempet saya screenshot kan mas ya, saya lagi ada kerjaan gini. Singkat cerita mulai nggak jelas nih, bingung kan saya, mulai nggak jelas. Pada akhirnya aku tekan terus kan, loss mas. Dalam waktu 1 bulan itu loss. Dikirim screenshot? Semuanya 100 juta itu hilang. Nggak dikirim screenshot ya? Kirim. Min 6.300 atau 400 juta itu mah. Udah min segitu. Itu modal sampean doang? Modalku doang. Apa? Ada modal orang juga. Oh, ada modal orang juga. Total modalnya berapa tuh? 180-an lah. Min segitu. Mas ini saya upayakan untuk saya kembalikan mas gini. Wah, sampai 6 bulan saya nunggu tuh. Sampai saya laporan ke polisi setempat ya kan, bahwasanya
gini sampai polisi setempat pun ngomong kan, oh ya mau dipidanakan kan karena itu termasuk penipuan kan, karena menjanjikan, bahasanya kan di situ dia menjanjikan gitu kan, menjanjikan bahwasannya kan ada hitam di atas putih itu Mas, menjanjikan tidak menjanjikan, tidak ada klausul ini ya, resiko ya, nggak ada ya, dia profit gitu, terlalu sakti, jadi dianya sakti sama lebih sakti ya itu. Aduh, dalam itu nggak balik tuh 6 bulan, nggak balik sampai sekarang. Orangnya dapat maksudnya orang dapat teguran dari polisi atau gimana? Melarikan diri lah. Melarikan diri. Loh, kok tapi sampai bilang Lukman masih ada sampai sekarang? Iya, dia itu kadang ngechat saya tapi lewat Telegram. Ini saya Lukman Mas, saya gimana pun caranya saya tetap kembalikan. Terus saya balas chatnya udah nggak bisa lagi. Loh, gitu. Tapi saya tetap ngechat Mas, kalau saya megang uang 3-4 juta saya akan kirim katanya. Tapi dikirim nggak? Nggak sampai sekarang. Lukman? Ngeri nggak sih? Aduh. Lah berarti udah DPO dong Pak kalau ya udah DPO sih emang dia, tapi nggak tahu lah sekarang sampai gimana. Udah nggak peduli lagi lah saya udah. Namanya Lukman doang? Lukmanul Hakim. Kayak teman saya Pak, tapi nggak mungkin sih, teman saya udah 70 tahun kan. Lukmanul Hakim. Oke. Nah, kita lanjut ke Gigamek nih. Oh, habis ketemu sama si Lukman, ketemu sama Gigamek. Tapi muka saya disensor dari awal. Oh iya, muka saya tenang. Oke, sensor dari awal ya. Gigamek ini agak serem. Lebih nekat lagi saya. Karena memang Gigamek itu awal-awal lah ya. Awal-awal. Karena saya sendiri pengalaman pribadi kan sempat meragukan, ya kan. Terus gini, sebenarnya kalau lu pada nanya gue ya, terus lu sendiri ngapain ikut Gigamex? Bukan gitu konsepnya lo bro. Lu harus kenal gue dari zaman Adcase, oke? Adcase itu saya pernah hampir diancam dibunuh lah, karyawan saya juga diancam mau ditaruh di sini karena salah satu petingginya tuh ada di sini dekat Pak. Nah, semua orang itu pada bilang kayak gini, lu bisa komen kayak gitu dasarnya apa? Lu aja ikutan enggak gitu. Nah itu awal muasal kenapa saya project-project gak jelas itu saya ikutin aja nggak apa-apa. Gitu kalau pengen tahu. Jadi saya ikutan Gigamex juga kan, supaya saya juga bisa tahu nih, bisa komen sebenarnya dalamnya itu kayak gimana sih gitu loh. Ya ibaratnya buat gua duit cepet itu ya beda lah buat lu bro, gimana sih? Bukan berarti gua naruh cepet itu percaya, nggak gitu konsepnya. Cepet gue itu beda sama cepet lu bro. Ya. Gimana sih? Cepet saya agak panas dingin, cepet Mas Andi mah uang lewat aja gitu. Iya gitu. Jadi memang saya ikutan waktu itu Gigamex kan, saya gini. Terus saya bilang, saya waktu itu kalau nggak salah waktu masalah emas. Di situ wah ini orang udah ngaco nih segala dapat emas gitu kan, yang waktu pertama. Iya benar. Oke. Habis itu ya udahlah, coba lanjut. Nah, Gigamex nih. Kenal. Dari siapa sampean? Nah, kenalnya dari ya, mungkin Mas Andi yang kenal juga kali. Yang ya. Kok bisa ada di mana-mana sih orang? Ya dia pemain BO kan. Nah, dia pemain BO, bisnis online apapun lah. Gitu. Iya. Dia paling deket sama CEO-nya. Deket ya. Jadi singkat ceritanya, ya beliau juga yang nawarin ke saya kan. Fun fact. Keluarga saya semuanya korban Gigamex. Ini kakak saya sekarang jadi jualan. Ini kakak pertama saya di sini. Kan itu. Oh yang iya juga itu. Enggak, kakak saya ada 2 nih. Kakak yang pertama di sini. Itu semuanya korban Gigamex. Dan itu benar-benar nggak enak banget. Tapi alhamdulillahnya ya semua baik-baik aja, karena dari awal sebenarnya saya nggak setuju mereka ikutan. Mereka nanya, saya ceritain. Gitu kan. Saya nggak setuju mereka ikutan, Pak. Ya bagi mereka duit berapa ya waktu itu ya? Dibawa cepet lah, 50 ke atas. Guys, fun fact ya. Keluarga gua itu korban Gigamex semua. Ini bukan salah saya atau kayak gimana. Jadi kakak ipar saya kan kakak ada 2 nih. Kakak kedua saya ini suka ngelihat video-video saya gitu kan. Nah waktu saya ceritain Gigamex gitu kan, dia nanya. Di situ ada kakak pertama saya waktu itu. Cerita-cerita lah akhirnya gitu. Akhirnya mereka kan nanya, ya saya jelasin dong Gigamex itu begini A sampai Z lah. Gitu ya. Tapi dari itu semuanya sebenarnya saya marah-marah bahwasanya lu ini mohon maaf ya agak kasar ya. Lu tuh miskin gitu. Lu berdua tuh miskin, ikutan kayak gini duit habis nanti lu
bunuh diri yang ada gitu. Tapi nggak apa-apa kan gini. Ini kan udah 1 tahun, berjalannya 1 tahun. Kan nggak, maksudnya Gigamesh itu kan berjalannya 1 tahun 7 bulan. Iya. Ngiri. Waktu itu ya jadi, tapi kan ini udah 1 tahun nggak kenapa-napa gini ya. Gimana sih gaya seorang apa ya kan? Ngotot ya saya lah, bodoh amat lah kalau kayak gitu. Intinya kalau lu nanya ke gua, ini tuh pasti scam, duit lu pasti hilang gitu. Tapi kalau nanya keuntungannya, ya bisa aja gitu aja. Bisa aja dia bertahan, bisa. Tapi ini tuh besok pun duit lu bisa hilang gitu loh. Sampai saya ngomong kasar gitu, lu tuh miskin gitu loh. Gua taruh cepet kan, mereka tahu ya saya naruh berapa waktu? 10.000 kan. $10.000 ini cuma sepersekian doang duit. Ya jangan dijadiin patokan gua dong gitu. Tapi alhamdulillahnya pada saat scam ya mereka paham gitu. Karena dari awal memang saya nggak setuju. Ikutnya berapa sih, Mas? Kita sampai jual rumah, bos. Hampir jual rumah. Kakak kedua saya sampai jual rumah. Itu rumah yang ditabung selama kurang lebih sekitar 30 tahun mereka menikah. Jadi dia punya rumah dinas dibeli. Nah, terus patungan tuh berdua beli 1 rumah lagi gitu kan. Nggak tahu tuh niatnya buat apa, buat anak apa kayak gimana. Ada Gigamesh langsung dijual. Nah, kakak saya yang pertama ini nekat-nekatan semuanya, motor dijual, mobil dijual. Yang sekarang di sini itu tuh motor dijual, mobil dijual, terus nggak kerja. Padahal dia salah satu eksekutif di bagian kontraktor, itu gajinya tuh udah digit lah. Terlena lagi Gigamesh, goblok banget. Mereka gak ngeliat adiknya kayak begini pinternya, lu goblok semua. Ya nggak apa-apa lah ya. Ini kakak ipar gue kayaknya ngeliat gak apa-apa lah ya. Goblok kan lu. Oke, lanjut. Gimana tuh? Ya kan, muncul lah Gigamesh ini. Awal muncul ini, tahu nggak? Saya ini orang akun ke-10. Ngerti nggak lo? Akun ke-10 itu. Dia itu akun 10 guys. Berarti pertama. 10 orang pertama. 10 orang pertama saya. Bayangin. 10 orang pertama. Udah di lah ya. Saya tuh dibukakan akun itu dari si Awaludin itu. CEO-nya langsung. CEO-nya langsung? Iya, ini akunmu. Kamu tinggal depo Wah, ke situ. Sampai udah kaya, Pak. Saya udah suruh depo ke situ. Berarti sampai udah kaya dong kalau angka 10. Kan bertahan 1 tahun 7 bulan ini. Sebentar. Oh, sebentar. Ini ada ketololan lagi masalahnya. Gitu. Harusnya dia udah kaya banget guys. Bagi yang nggak tahu, Gigamesh itu per hari 1%. Dan itu real, dibayar hingga 1 tahun sampai 1 tahun 7 bulan lah kurang lebih. Harusnya saya udah kaya. Harusnya. Sampai si Bang Anwar itu menyayangkan. Sangat menyayangkan. Awalnya ikutan berapa tuh? Awalnya saya ikut 250 juta itu. Buset. Nah. Ini kayaknya Pak Cecek banyak tuyulnya ini. Lu bayangin aja habis kena scam 1, scam 2, scam 3, scam 4. No. Kebetulan ada aset lah yang saya jual-jual itu, Mas. Ya, cerita kan. Tapi ini nggak apa-apa disebut namanya. Nanti di sensor ya? gitu aja lah, disensor aja. Disensor ya, soalnya ganti aja pahlawan. Oke. Pahlawan. Oke. Jadi Pak Wawan itu kita sama-sama kenal, guys. Si Pak Wawan ini ngomong nih ke saya, karena kita satu kerjaan ya. Satu kerjaan. Oh iya. Paham ya? Iya. Satu kerjaan kan. Satu kerjaan ya, sama kayak ipar sama kan. Satu kerjaan. Kenal lah. Pak Caca, mau nggak gabung ini? Keren nih bisnis. Oh iya, emang bahasanya tuh marketing banget ya. Itu. Marketing banget sama si Wawan itu, marketing banget itu. Pak Wawan itu kayaknya ada susuknya kali di iya. Saya curiganya itu. Begini, dan dia cara jelasinnya bener-bener akademis sih ya menurut saya. Menurut saya meskipun dia textbook di Google ya, tapi dia cara jelasinnya bener-bener yang paham lah. Cek, deck dan segala macam tuh paham dia. Terus ditawarin nih, ini kesempatan terakhirmu. Dengan kerugian, ya kan cerita semua dengan kerugian saya. Ya mohon maaf Mas, sampai saya tutup. Berarti tapi fun fact-nya, arbitrase itu beneran ada guys. Arbitrase itu beneran ada dan saya pernah ngalami. Cuma memang lu nggak bakal bisa sendiri. Itu harus benar-benar pakai robot dan sebagainya.
Ya paham lah. Ya, paham. Jadi arbitrase itu sebenarnya ada. Ada ya. Cuma memang susah banget nyari itunya loh. Jadi kecepatan blockchain itu kan harus diperhitungkan dan lain sebagainya. Betul. Lanjutannya. Jadi si Pak Wawan ini ngehubungin saya. Ini kesempatan terakhirmu untuk membalikan uang kerugianmu yang kemarin yang kamu ceritakan ke aku. Udah, kamu nggak usah mikir mau bunuh diri lah, nih. Goblok kamu sampai mikir mau bunuh diri. Begitu. Kamu itu masih muda. Kamu coba berpikir jernih. Kamu cari uang, gimana caranya kamu harus boom di awal. Bom di awal. 200 juta ya. 250 juta. Berarti sampai 1 tahun ini miliar deh. Miliar dong kalau 1 tahun. 2M ada, Mas. Nah. UED. OWD-nya itu 500 juta. UED 500 juta. Ya. Oh, ini baru 1 tahun nih ya. Kita Ya. bicara 1 tahun ya. OWD-nya 500 juta. Tololnya saya. Saya ikut project BO lain dan scam lagi uang 500 juta itu. Namanya? Ini lebih namanya gini. Tebi. Tebi. Itu nggak terkenal sih. Oh, nggak terkenal ya? Nggak terkenal, Mas. Tebi. Apa penulisnya gimana? TEBI. TEBI. Jadi gitu dong. Nah, Apa itu jadi situ- arbitrase staking bit ini? Copy trade. Copy trade. Nanti saya ceritakan Oh, iya, itu. iya, iya, Yang iya. lain. Oke, oke. Itu lebih seru lagi. Oh. TEBI itu. Oke. Gigamex Itu- dulu nih, Gigamex. Sehari bisa sampai 100%. Dari modal. Oh, itu mah dalam masuk akal lah. dalam tulisan kertas kali ya, atau mungkin dalam tulisan digital gitu. Cuma angka-angka aja. Bentar, dia main copy trade di market mana? Ya TEBI itu. Nah, itu TEBI itu exchange. CMC bukan? Enggak. Lo. Udah aku bilang ketololan saya ini panjang, Mas. Maksud saya datang ke sini nih buat Sharing aja lah ya. Sharing ya, terutama buat subscribernya Mas Andi, terus buat yang siapapun lah yang terjun ke dunia ini nih lebih hati-hati, lebih yang ya lu pakai logika lah, intinya kayak gitulah. Pakai kalau sebelum terjun itu minimal dipelajari dulu lah. Kayak Mas Andi bilang, lihat nih saya. Kayak Mas Andi bilang kan, lihat nih saya 7-8 tahun di dunia trading. Udah berdarah-darah. Gitu kan. Nah, masih loss juga. Apalagi saya yang nggak tahu apa-apa, cuma pengen taruh uang ya kan, langsung profit gitu, nggak tahu nih bisnis macam apa gitu, nggak tahu kan. Saya cerita Gigamex. Iya. Si Pak Wawan datang nawarin. Wawan datang. Oke. Saya sebelumnya kan pinjam Mas 100 juta. Pinjam. Ya. Oh, beda dengan 2,5. Sebelumnya kan saya pinjam 100 juta, ya kan, pinjam 100 juta. Habis itu saya pinjam lagi kan, habis itu ini saya habiskan semua. 2,5. Ya, 250 juta. Saya habiskan semua, saya nerima gaji hanya ratusan ribu lah. Oke. Intinya setahun sampai merem dong itu. Merem kan? Ya. Ini di tahun 1 tahun bahagia dia guys. Ya. Dapat 2M ya. Jadi saya itu upayakan, kata si Pak Wawan itu kompon dulu nanti kalau sudah habis kontrak, kamu jangan buat satu akun, buatlah beberapa akun, ditumpuk gitu. Jadi akun pertama, akun kedua, akun ketiga, akun keempat. Supaya dapat affiliate. Iya, dapat bonusnya. Ikutlah saya. Kenapa sih saya sampai begitu yakinnya, sampai saya berani kompon? Harusnya kalau orang ikut yang sudah punya pengalaman sebelumnya, kan saya udah punya pengalaman scam ya kan, nggak bakal berani, Mas. Karena apa? Yang pertama, saya kenal dekat nih sama orangnya. Si Wawan itu Pak, sampai ngomong gini ke saya, udah Bang, ikut aja Bang, nanti kalau punya abang atau punya kakak abang nggak bisa ditarik, saya ganti uangnya Bang. Sampai begitu. Asli sama saya juga begitu. Oh gitu. Sampai kata-kata dia itu saya pakai untuk calon member saya yang di bawah saya. Sama nyari member juga? Iya. Gila nggak sih? Oke. Saya berani jamin kan bahwasannya uang saya itu bakal selamat. Sampai yang di titik yang... Tapi buktinya si Wawan nggak ganti uang kakak gue ya guys. Nah, walaupun jumlahnya itu masih sedikit ya. Ya. Itu belum ratusan padahal. Jadi singkat ceritanya, saya ikutlah. 1 bulan pertama ada maintenance kayak gitu kan. Biasanya 1 bulan, awal mulanya itu.
Habis itu kedua, ketiga aman lancar terus. Itu ada di titik di bulan, Mas Andi gabung di bulan berapa sih? Kayaknya bulan ke-6. Bulan ke-6 ya. Ke-6 sampai ke 1 tahun. Itu di bulan ketiga itu Mas. Itu sempat nyandet WD itu. Oh, sepertinya ada. Sempat nyandet WD itu. Dak dikduk dong. Saya tanya nih sama si Awaludin itu, CEO-nya. Om, ini masih aman kah? Bentar, ini CEO-nya boleh disebut namanya? Sebutin aja. Sebutin aja. Orangnya DPO. DPO harusnya sampai sekarang Awaludin DPO. itu. Awaludin, Kudin, Thomas, nama panggung nama dia itu, saya pernah ngecek nama dia di gate kontak. Di gate kontak itu namanya Awaludin. Ada yang manggil Kudin kayak gitu. Orang Malaysia itu ya? Orang Malaysia. Dia tuh CEO Geomax itu orang Malaysia. Dia punya BO scam juga, terus lari ke Indonesia. Ceritanya itu kan lari ke Indonesia. Dia nikah dengan orang Indonesia, katanya nikah dengan orang Semarang. Orang Semarang, punya anak lah ini buat DPO. Iya, di BO dulu. Soalnya terakhir, saya kan nggak ikutin Gigamax ya, terakhir kan berubah jadi Teramax, itu nggak jelas. Makin nggak jelas. Makin nggak jelas. Teramax terus apa lagi lah itu makin nggak jelas. Si Kudin ini memang dia basicnya smart sih. Smart. Cerdas banget. Umur berapa sih itu? Udah om-om sih Mas. Ya mungkin sekitar 40 lebih lah. Om-om sih. Adalah nanti ku sepil, adalah mukanya itu. Nanti, tapi jangan di-spill di YouTube ya. Oke. Soalnya ada muka saya di sini. Lagi video callan kan. Dia sendiri video call, kamu jangan rekam ya. Gini-gini. Padahal udah saya rekam tuh. Dia start udah saya rekam. Om, ini masih aman nggak sih? 3 bulan ini kan udah nyandet WD. Aman, tenang aja. Ini long term. Saya buat long term ini, bukannya ini. Itu lanjut nih, masih aman Mas. Datanglah member. Saya datanglah, Pak, ini ada bisnis bagus nih Pak. Kalian mau nggak ikut? Wah, bisnis apa nih Mas Caca? Bisnis ini seperti ini. Wah, saya nggak berani. Gini aja Pak. Bapak kalau minta saya yang jamin, profitnya bagi 2. Begitu saya bilang. Lalu nih, bukan Gigamax? Gigamax juga. Oh, Gigamax juga. Profitnya bagi 2. Katakanlah kalau 1 bulannya dapat 30%, Bapak 15, saya 15. Kalau uang Bapak hilang, saya ganti semuanya. Kayak gitu. Saking yakinnya tuh Mas saya. Terkumpul lah member saya itu sekitar 1,8 M di bawah saya. Di bawah saya itu dan mereka tapi sampai nggak dikejar kan? lucunya, loh, mereka selamat Mas. Gimana sih? Mereka ini selamat. 6 bulan ikut tuh sudah nggak tak boleh ada ikut. Kalau kalian ikut, saya bilang kayak gitu, itu resiko kalian sendiri. Oh gitu. Hebat. Cerdas nggak sih saya? Hebat sih. Ya kan? Hebat, saya sendiri kompon terus kayak gitu kan. Saya bilang 6 bulan nih sudah berjalan 6 bulan ya kan. 4 orang itu saya kasih tahu, udah Pak, Bu, nggak usah dilanjutin. Saya bilang kan, ini agak riskan. Saya bilang kan, riskan maksudnya saya nggak berani melanjutin. Udah habis kontraknya, udah aja. Ibu kan udah profit nih, depo 500 juta, sudah profit 250 juta sampai 300 juta ya kan. Udah Pak, dapat uang segitu dalam waktu 6 bulan tuh udah dari mana sih? Ya. Gitu kan. Dia cerdas banget saya ngasih tahu mereka gitu kan. Keren. Singkat ceritanya, saya masih lanjut Mas. 1 tahun lanjut. Nggak di WD sama sekali? Saya WD itu, ya itu 500 juta itu. Nah, di pertengah perjalanan saya itu ada temen lah nawarin lagi BO, Bang, daripada abang fokus di Gigamax, coba buat gabung di tempat ini Bang. Keren. Apa namanya? Tebi itu, Tebi Exchange dari Singapura kata dia. Ini pinter juga Mas, membuat penipuan secara psikologis kita. Jadi gini, itu sistemnya binary option. Sistemnya binary option di dalam exchange. Tapi exchange itu exchange kripto. Exchange itu dalam bentuk kripto, ya kan? Nanti tapi binary sistemnya. Ada cuma sih, 1 menit. Sudah ada. Di Binance OKX pun ya seperti itulah. Jadi dia ngomong kayak gini. Nanti sinyal ini bagus, kan kita ada grupnya nih. Grup WA gitu kan. Sinyalnya akan bagus sekitar pukul 6 sore kata dia kan gitu. Nanti 6 sore standby HP ya katanya. Tapi kripto Bitcoin ya? Iya. Wih, keren dong. Dia bisa tahu harga Bitcoin. Oke lagi. Standby ini kan bicara Tebi ya. Tadi Gigamax nih. Saya kan udah
Udah WD nih 500 juta ya kan. Tinggal 1,5 miliar. Nah, tinggal 1,5 miliar itu. Saya WD sekian 500, saya masukkan semuanya ke TB. Awalnya saya nggak mau masuk mas. Awalnya saya ikutnya 1.000 aja. Dari 1.000 itu dalam waktu seminggu itu saya dapat $10.000 mas. Ke WD? Belum saya WD. Oh belum WD. Karena dalam bentuk, saya ceritain ketololan saya ini, sebegitu percayanya. Saya masukin di situ, ya kan, 1.000 dari 10.000. Ini bisa di WD. Kata dia gini, ada batas waktunya, 1 bulan baru bisa di WD. Jadi itu dibiarin numpuk di situ. Setelah 1 bulan baru di WD semua. Ada potongannya 10% setiap 1 kali WD, gitu kan. Jadi sistemnya gini. Mas Andi ngechat saya sebagai Mas Andi sebagai guru ya kan, sebagai apa? Tutornya ya kan. Mas Andi ngechat saya bahwasannya Mr. Alek lah nama dia itu. Mr. Alek itu ngechat saya, siapkan HP-mu nanti di jam 6 sore. Sepertinya market bakal bagus di jam itu. Dia ngomong kayak gitu. Percaya dong saya. Oke, gitu kan. Dia ngechat kan di jam 6 sore itu dia ngechat. Open posisi persiapan katanya. Itu di grup ya? Iya. Di grup. Persiapan kata dia. Ya, persiapan. Ambil koin Bitcoin. Kita klik Bitcoin ya. 1 menit ke depan ambil posisi long kata dia. Long, gitu kan. Profit. Modal 1.000 tadi mas, profit jadi 2.000. Binary ya? Binary. Open posisi 1 menit ke depan long lagi sampai ketemu 7.000. Open posisi short, loss, ada lossnya mas. Loss kita open posisi 1.000, profit 7.000, loss itu bisa 3.500. Tenang, nggak usah khawatir kata dia. Wah, chatnya dia nih pakai bahasa Inggris nih. Tenang, nggak usah khawatir, jangan panik. Saya akan kembalikan uangmu yang hilang tadi. Open posisi long, kembali lagi mas. Habis itu loss lagi, kembali lagi. Pokoknya itu dramatis dibuat di market tuh. Long ada lossnya, ada profitnya. Bener-bener dramatis. Kita tuh bener-bener ngikutin. Kita kan agak panik nih dibuat kayak gitu kan. Wah kayak gitu long profit itu profit. Akhirnya dari uang 1.000 tadi profit dari 7.800. Nggak boleh satu malam. Nggak boleh di WD dulu sampai 1 bulan sesuai kontrak. Kalau berani WD dibekukan akunnya dan uangnya nggak bisa diambil. Yakin dong aku mas. Langsung 500 juta saya masukin. Padahal sampai udah tahu CMC dan sebagainya. Tahu, kan udah belajar kan. Saya nggak, kata Mas Andi kan waktu itu kan nggak penting juga mas CMC itu kata Mas Andi. Ada nggak kata-kata? Saya pernah dengar waktu itu Mas Andi menawarkan fair deck gitu kan. Karena ikut ya. Nggak usah persetan lah, yang penting cuan dulu lah gitu. Karena saya masih pede, ada uang saya di Gigamex 1,5. Oh gitu. Ya. Ini ibaratkan loss pun dah angin aja buat saya. Ya. Tahu nggak sih mas orang kaya baru kayak gitu kan. Cuma orang kaya baru dalam hayalan kayak gitu mas, belum bisa di WD uangnya. Dari 500 juta terkumpul lah waktu itu jadi sekitar 500 juta itu kan 3.000 sekian dolar kan mas. Waktu itu terkumpul sekitar 200.050 dolar mas. Sebulan. 50.000. 250.000 bisa beli dolar. Lamborghini Gallardo itu kan. Benar. Udah seneng banget aku. Wah, kata temanku kita kayak mendadak nih bang katanya. Ternyata di balik Gigamex masih banyak kayak gini-gini. Tahu tololnya mas? Ketika saya mau WD dia chat sama admin exchange TB exchange itu kan. Di chat itu ngomong gini, Pak, untuk setiap melakukan penarikan Bapak harus membayar pajak. Hah? Pajak apa? Gue bilang pajak penghasilan. Tolol sekali gue bilang, sekelas Binance aja nggak pernah tuh saya WD terus minta pajak penghasilan. Oh beda pak, ini regulasinya seperti ini bla 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 bla. Ini market dari Singapura dan Singapura itu membuat regulasi sekian gini. Wah langsung lemes saya mas penipuan ini.
Iya. Untung nggak sampai NTF itu. Itu udah pasti penipuan. Tapi itu sampai TPF? Enggak. Yang mana itu? Yang 500 juta tadi? Enggak, sampai bayar pajaknya enggak kan? Enggak dong, Oh, saya enggak udah dong. main logika saya dari situ mulai sadar saya. Dan abis itu saya mulai belajar namanya Tronscan, belajar yang namanya BSC scan, itu wajib belajar itu. Pas saya cek mas, saya cek keuangan saya WD ku larinya uangnya kemana, saya depo tuh larinya uangnya kemana, saya cek ternyata kosong dalam exchange itu, nggak ada uangnya mas. Itu wallet pribadi. Jadi saya Tapi uang teman sampean? Ambles juga kan, dua itu korban. Enggak, Dia depo. enggak bayar pajak juga kan? Enggak dia. Pajaknya berapa persen? Pajaknya nggak salah 30% dari total pendapatan. 250.000 30%-nya. Dari total pendapatan. Ngeri. Aku kan ngomong mas, kenapa nggak dipotong aja yang 250.000 Iya. itu? Nggak bisa. Ini harus uang di luar uang pendapatan itu. Jelas penipuan Iya. dong dalam hati saya kan. Wah penipuan, waduh gitu kan. Saya memang sedih di situ, tapi saya masih ada uang 1,5. Iya, jadi nggak sedih-sedih amat lah. Nggak sedih-sedih amat lah ya. Tapi nggak DWD? Yang mana itu? 1,5. Enggak mas. Enggak, Tapi yang di bawah saya sudah saya suruh WD semua. Oke, Udah aman. selamat ya. Aman. Singkat ceritanya, waktu itu terkumpul lagi sekitar 2M-an. 2M lagi. 2M lagi. Waduh. Mau nggak beli Lamborghini aja Pak? Saya udah ngomong dalam hati saya, Oktober 2022 harus saya WD. Kan kontrak saya udah habis. Kan itu kan ada jatuh temponya kan. Iya. Pas Oktober itu juga dia scam. Nggak kuat kali, duit sampean kebanyakan. Bukan mas. Nggak. Ternyata yang WD banyak juga yang nyandet dan Anu juga banyak nyandet. Jadi setelah saya analisa di Tapi udah masuk ke Teramex itu berarti ya? Sampai ngikutin Teramex? ikut Teramek juga, Dan- tapi nggak ada depo saya. Kan itu dialihkan akunnya ke Teramek itu kan. Ikutkan di akun Teramek itu udah nggak jelas juga, nggak bisa WD, dah semuanya bullshit. Setelah itu saya mulai agak pintar mas di Gigamek itu. Saya menganalisa Bentar, 2 miliar itu nggak bisa balik semua, hilang gitu aja. Lawan? Angkat tangan. Itu kebodohan saya katanya. Kan saya udah disuruh WD mas. Wah masih Wawan? Sama si Wawan, WD bro, WD cepetan WD, bahaya ini katanya. Tipar masih tuh, ngeyelnya kayak gitu udah persis sudah, ngeyel lah. Enggak, ini masih aman, uangnya masih banyak. Jadi saya pelajari nih di Tronscan itu, di Tronscan sama BSC Scan. Saya cara mempelajari BO nih dari sekarang nih, ini buat teman-teman juga ya, kalau ikut BO apapun lah, belajarlah kalian tentang Tronscan sama BSC Scan. Ketika kalian depo di dalam suatu BO apapun itu, entah dari Web3 atau Web2 kayak, uang kalian kemana? Dicek kan di dalam blockchain itu kan transparan ya mas, sangat transparan. Kita depo, uang itu dilarikan kemana? Biasanya ada satu wallet penampungan. Nah, setelah depo, katakanlah kalian ikut 1 minggu, coba kalian WD itu asal uangnya dari mana? Itu aja sudah kalau kita mau lihat BO itu benar-benar money game atau enggak. Tapi ini bukan saya ngebela BO ya guys ya. Ini dengan pengetahuan saya loh Pak ya. Setahu saya exchange wallet pribadi itu tidak bisa kedetek Pak. Nggak apa-apa kalau Bapak menyangkalnya nggak apa-apa, biar saya juga lebih pinter gitu. Maksudnya biar saya jadi lebih pinter maksudnya. Kalau memang pengetahuan itu. Setahu saya wallet pribadi itu tidak bisa kedetek. Kenapa? Bapak bisa bilang kedetek. Contoh nih, wallet A. Saya nggak tahu itu wallet pribadi atau apa mas. Saya juga nggak ngerti. Jadi yang bisa kedetek itu cuma wallet exchange, terus apa namanya Web3. Nah untuk alamat pribadi, misalkan kayak semacam trust wallet itu setahu saya nggak bisa kedetek. Apakah bisa kedetek? Tapi faktanya gitu. Jadi Bukan, ini. bukan. Kalau pengiriman ini ya bisa kedetek. Kedetek. Yang saya tanyakan, apakah total uangnya ini kedetek? Kedetek. Wallet pribadi kedetek. Kedetek. Jadi saya tuh gini mas, saya pelajari kan. Saya kan orang pertama nih mas, ikut kan. Waktu itu
jumlahnya masih kecil. Contoh nih, dari A wallet saya depo ke B, ya kan? Di B ini nanti ditaruh di B nih, beberapa menit kemudian ditaruh ke C. Di C inilah semua uang itu dikumpulkan. Di C nih, siapapun yang depo larinya ke B, habis itu larinya ke C. Semua depo itu di sini. Nanti kalau WD dari C ini ke D, Mas. Taruh dulu ke D sementara. Tapi dari D ini baru ke E. E ini yang wallet saya. Itu kelihatan, Mas. Makanya dari situ saya lihat Gigamek itu, Mas. Awalnya itu gede ya? $1 juta, Mas. $1 juta. Awalnya itu, $1 juta aku bilang dalam itu. Pas scam tuh ya habis, Mas, uang itu. Habis kemana tuh? Ya habis buat WD. Di WD nggak tahu yang WD ini siapa-siapa. Tapi bentar, coba kita buktikan ya. Sampai bilang bahwasanya alamat itu bisa ngedetek, setahu saya nggak bisa loh, Pak. Jadi maksudnya saya kasih alamat saya nih, kedetek nggak? Nih kita buktikan ya. Buktikan dulu. Setahu saya nggak bisa. Kalau alamat pribadi exchange tuh nggak bisa, tapi Loh iya, maksudnya itu. Tapi penampungan itu kelihatan, Mas, kalau di BO itu. Nggak tahu itu wallet pribadi atau exchange, saya nggak tahu, atau itu Web3-nya mungkin, alamat Web3 mungkin. Ini contoh ya, coba kita buktikan ya. Soalnya setahu saya itu tidak bisa kedetek, Pak. Misalkan saya ngirim alamat DSC saya nih, itu setahu saya nggak kedetek. Contoh ya, ini apa, BSC ya? BSC berarti BP20 ya, ya. Coba saya kirim ya. Ini ya. Jadi mungkin ini kelemahan blockchain juga sih, guys. Nah, ada bagian yang kurang, gimana sih? Karena saya sama Pak Wawan itu setiap hari, Mas, ngecek Tronscan itu. Bukan, maksud saya kalau alamat pribadi itu nggak bisa di itu, Pak. Nggak bisa dicek ya isinya ya. Iya. Mana? Dicek. Gak bisa kan? Dik. Mana? Gak bisa kan? bestchescan.com. Harusnya tampilannya nggak begini sih, Mas. Terus? Dan kebanyakan BO tuh bisa kedetek, Mas. Kedetek ya. Oh, itu sekalian ini kali, biar pamer gitu kali ya. Iya, biar trust bahwasanya oh ini loh ada duitnya gitu. Jadi kan contoh nih, ada BO staking gitu kan. Nah, nanti haters ngamuk. Yang gue maksud itu adalah total saldonya ya, guys. Kalau riwayatnya semuanya bisa kedetek. Ya, maksudnya tuh total balance-nya itu nggak kedetek. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini nggak bakal kedetek, Pak. Nggak bakal kedetek. Memang nggak kedetek sih kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi itu saya ngecek nih histori saya ngirim kan. Saya ngirim katakan pakai BSC, ngirim blek, kan kedetek nih uang saya ini kelarinya kemana, Mas? Iya. Kayak Mas Andi ngirim ke saya kan kedetek nih, kalaunya kemana? Itu saya telusuri nih, uang yang ngasih saya depokan ini larikannya kemana lagi nih? Kan kelihatan itu di riwayat-riwayat yang itu, Mas. Tinggal kita telusuri itu kelihatan riwayatnya. Nah, ternyata ditaruhlah satu penampungan ini, ditaruh di wallet ini. Ini wallet apa sih? Saya juga nggak tahu, Mas. Ini wallet apa? Ya? Gigamek $1 juta awalnya tuh. Tapi $1 juta bukankah duit yang dikit, Pak? Kalau untuk seluruh member Gigamek loh.
Ya kalau bagi kita dia banyak, maksudnya Ya. kalau $1 juta doang untuk seluruh member Gigamesh kan harusnya Itu bertahan, Mas. Maksudnya gini, $1 juta itu contoh diem nih, aja. ada yang berkurang nih sampai $500 ya kan. Habis itu nambah lagi, ada yang depo lagi kayak gitu. Saya tahu wallet deponya mana. Nah, wallet deponya itu berapa juta dolar tuh? Ya itu wallet deponya itu tertampung 1 juta. Ya kan? 1 juta nih. Ke WD orang sisa $500.000 ya kan. Habis itu ada lagi yang orang baru depo. Saya kelihatan itu orang depo-depo. Alamat baru. Alamat baru. Alamat baru. Kelihatan Mas di blockchain itu. Oh ini alamat baru, barusan ngirim uang $10.000, $5.000, 1.000, ada yang $100 dikirim ke alamat depo itu. Dari alamat depo ditaruh di penampungan, terus yang WD saya nyoba WD nih. Saya nyoba WD kan, WD dek. Kan di setiap kita WD itu kan ada alamat pengirim Mas. Dari mana ya kan? Kita klik aja itu, dari alamat pengirim nih kok banyak nih orang ngirim ya kan, alamat berbeda-beda. Sumbernya ada satu wallet. Gigamesh nih. Ada satu wallet. Bukan yang $1 juta. Dari 1 juta, ya $1 juta itu sumbernya Mas. Ya $1 juta Sekarang itu kosong. sumbernya. Sekarang kosong. Sekarang kosong. Itu. Jadi itulah saya paham. Dan semua BO kayak gitu Mas. Semua BO gitu. Saya setelah itu saya ikut Falcon. Wah, Falcon. Saya di situ udah kecewa masih Wawan ya. Jadi kakak ipar saya ikut ya. Ikut juga. Ikut juga goblok banget. Goblok banget. Kakak ipar saya doang. Kalau kakak ini udah nggak punya uang deh. Ya. Kakak ipar saya itu nggak tahu tuh duit dari mana, ikutan Falcon. Falcon yang Web3 itu Oh iya, hasil jual mobil. Ini mobilnya di bawah nih. Jual mobilnya ke saya dengan harga yang tinggi. Saya kan kasihan gitu. Nah. Ikutin ke Falcon dong. Tak gitu nggak saya beli mobilnya. Tak gitu nggak saya beli itu mobilnya. jadi chemistry-nya dapat ya. Falcon tadi ya. Ah. Ikutlah. Ya dari si Pak Wawan itu dong. Sama ikutan Falcon. Ikut. Cuma kan saya udah pinter. Oh gitu. Udah pinter dong. Dalam artian Falcon ini nggak ada kompon-kompon dong, kayak gitu kan. Falcon itu setahu saya cuma bertahan sebentar banget. Bentar banget, sekitar 6 bulan, nggak sampai 5 bulan. Iya. Saya depo waktu itu sekitar 2000-an. Saya WD terus itu. Saya ikut yang 1 tahun. Yang kontrak 1 tahun. Saya WD. Nah, saya amati Mas. Saya amati. Saya setiap depo larinya sama seperti Gigamesh itu. Ada penampungan depo, ada wallet depo, ya kan? Memang wallet depo sama semua depo. Di dalam satu akun tuh pasti berbeda wallet deponya. Masuk ke situ sebentar, ke wallet depo itu ditaruh ke penampungan sebentar, beberapa menit ditaruh ke kolam khusus nampung uang depo-depo nih, orang member-member baru yang depo tuh. Setelah itu kan itu per hari kan dapat 0,9% kan. Saya terus WD ini ya dari uang itu juga, uang yang saya depokan, ya uang itu juga yang saya WD. Saya belajar Tronscan, BSC scan, dari situ saya tahu oh BO itu kayak gini tuh. Saya ngomong dong sama Mawan udah paham dia kalau itu BO. Sama yang lebih ibaratkan itu orang ketiganya di Falcon itu. Orang ketiga di Falcon. Mas, ini bertahan gak sih setahun? Saya pancing itu kan. Oh bertahan bang, ini mah bakal gede. Ini buka pasar lagi ya, main di Thailand, di Vietnam, gini-gini. Mas, aku bilang, ya kita bicara care-carean aja lah sebagai orang pemain BO. Saya tanya sama sampean, men tahu kan ini wallet penampungan deponya? Iya bang, semua namanya BO ya kayak gini. Dia aja ngakuin kok mas. Kalau nggak gitu nggak bakal jalan. Terus bahasa stakingnya di mana? Saya bilang kayak gitu. Udah bang, abang jalani aja. Insya Allah ini bakal besar bang. Biasanya nih, kalau udah mau deket-deket scam nih, BO itu, dia akan merubah produk baru, buat satu produk baru yang lebih menjanjikan. Falcon itu kan langsung buka buat koin tuh di akhir scamnya dia tuh.
Falcon akan listing koin terbaru. Namanya? Falcon juga. Falcon juga. Pre-sale, biasanya ada bahasa-bahasa pre-sale untuk yang pembeli pertama, kayak gitu semua. Akhirnya profitnya dalam bentuk koin. Iya. Mirip cash lah. Ya. Pokoknya ujungnya itu pasti mau deket-deket scam itu. Dari mana saya tahu? Karena saldo penampungan udah kosong. WD udah lambat. Dari mana saya tahu WD lambat? Karena dapat penampungan kolam untuk depo itu udah kosong, Mas. Mau sampai kita tunggu sampai kiamat pun ya nggak bakal dikirim juga. Karena kecuali saya kaget waktu itu ada yang depo, Mas, 1M. 65.000 dolar. WD langsung lancar, Mas. Diambil dari situ. Saya kelihatan, Mas, di blockchain itu ngambilnya. Orang kan WD itu 70 dolar, 50 dolar, 30 dolar. Saya pun WD gitu, kelihatan semua. Tapi sama balik modal itu? Balik modal saya. Udah aman? Aman. Maksudnya modalnya balik ya? Modal balik, $2.000 udah balik dan juga sempat juga ngerasain profit beberapa anu lah. Tapi 2M itu sih yang sayang. Aduh, Mas, itu nggak bisa diceritain. Yang Gigamax itu doang sih yang sayang lah ya. Ya itu. Berarti sampai udah berhenti sebelum scam? Ya. Masih nikmatin profit sih sampai pada akhirnya scam. Itu. Oke. Kalau nggak salah di Gigamax itu juga sampai udah ikutan signal saya deh, VIP signal Udah. kalau nggak salah itu ya. Itu ya, Mas. Mungkin ya agak sedikit. Saya yang waktu itu ngelong, Mas Andi ngelong itu, saya tuh all in, Mas. Loh kok bisa alin? Kan waktu itu Mas Andi kan nggak tahu saya open posisi. Kan dulu kan masih iya. sistem anu. Iya, bisa manual lah ya. Ih, sampai merinding saya. Oh gitu. Waktu itu, bentar nih, VIP signal ya, bukan Cerberus ya? Bukan, VIP VIP ya. signal. Sampai merinding nih. Ya open long kayak gitu kan. Saya udah sedikit menganalisa waktu itu. Oh gitu. Kayaknya Mas Andi bakal ngelong sih ini. Kalau prediksi saya gitu kan dalam hati saya. Gak lama kemudian Mas Andi WA. Kan notifikasi Mas Andi kan saya bedain. Saya bedain kan. Oh, Mas Andi bener WA nih. Beneran long nih. All in saya. Berapa? Waktu itu modal saya 100 juta. Saya all in, Mas. Semuanya saya open posisi 20. Leverage-nya 20. Mas Andi kan ngomong 4 sampai 5 leverage aja. Saya 20. Saya cuan itu 100%, Mas. Cuan 100%. Oh iya, rata-rata di VIP signal dulu itu 10%. Ya. Rata-rata ya. Kalau di Cerberus kan sekarang rata-rata 1%, 2%, 3% gitu kan. Kalau dulu VIP signal itu 10%. Berarti kalau sampai pakai leverage 20 ya bener. Tahu nggak Mas Andi ngechat saya gini? Oke, alhamdulillah udah profit semua ya guys katanya. Terus Mas Andi ngechat saya kan, coba Pak, spill dong profitnya berapa? Habis itu saya pura-pura gila nggak mau balas. Pura-pura gila nggak mau balas saya. Aduh, ini kalau ketahuan habis saya dimaki-maki. Leverage 20 ya. Itu zaman apa itu Pak? Exchange apa itu? Bentar saya inget-inget. Nggak salah itu Mas yang Moon XBT. Ya, Moon XBT. Betul. Saya kalau spill itu mungkin Mas Andi bakal kaget. Oh gila, nggak boleh kayak gitu. Udah tahu nih kata-katanya kan. Momentum gitu saya pura-pura gila aja. Saya nggak saya balas kan. Aduh Mas Andi saya lagi sibuk gini. Aduh, spill dong yang anunya katanya, yang program gini gitu. Aduh, itu memang di situ. Tapi kalau saya lihat datanya sampai Cerberus loss banyak sampai kalau di Cerberus. Iya. Waktu zamannya FedEx ternyata chattingan kita masih ada gitu. Iya. Ini salah satu member yang ngalamin loss terbesar waktu itu, margin call 3 kali ya. Iya. Margin call 3 kali. Sebenarnya ini juga buat member-member Cerberus nih ya. Ini buat sampai juga deh. Buat sampai juga. Ini kan kemarin nih Cerberus juga ngalamin loss ya 50% ya. 50%. Nah, tapi itu tuh terjadi dua kubu akhirnya sekarang itu, Pak. Terjadi dua kubu, yaitu kubu yang langsung nyerah dan kubu yang tetap bertahan. Gitu itu. Nah, bahkan ada kubu yang anehnya itu malah tambah modal. Kayak gitu kan. Nah, untuk member Cerberus ada juga yang sial itu ya. Maksudnya baru ikutan langsung loss gitu. Terus langsung di BD. Terus untungnya apa? Goblok banget loh.
Kalau lu cek sekarang Cerberus, itu profitnya banyak banget guys setelah loss 50% itu. Kayaknya sama juga ngelakukan itu ya. Ya. Setelah loss, malah tambah di WD ya kalau nggak Iya. salah. Dan nggak ngikutin lagi kalau nggak Nggak salah. ngikut karena saya kan kebentur kerjaan sih mas. Oh. Sebenarnya waktu itu saya mau ngikutin lagi, maksudnya ngikutin waktu itu kesalahan saya sih loss terbesar itu Mas Andi menganjurkan 10% dari modal, saya kan 50%. Oke. Nggak ikut yang Itu sebelum, nah ini nih cikal bakal tercipta Cerberus Smart Copy. Kalau sekarang kan sistemnya nggak bisa diatur ya, sama user ya, nggak bisa diatur itu. ya dulu kan bisa kita atur. Iya bisa diatur dan nggak ketahuan sama saya dulu waktu itu. Dulu nggak bisa diatur dan Dulu sampai dapat biasanya berapa? 20, 30%. 50%. 50%. 50%. Mas Andi ngomong saya ini bukan dewa ya, jangan kalian gini. Ya makin tol sampai Pak pasti. Ya itu, aduh dalam hati saya memang tolol, tapi nggak apa-apa. Semuanya memang ada resiko sih ya. Kalau saya lihat loss-nya $3.000 ya. $3.000 ya. Berarti 50 jutaan lah ya. Oh karena udah kebal dia guys. Karena mau dapat duit 2 miliar nggak jadi udah kebal jadinya ya. Udah kebal. Lah, itu benar-benar pengalaman yang sangat yang perlu saya ceritakan lah buat teman-teman yang terutama ikut di BO yang bisnis online. Tapi yang setelah itu saya lihat data sampean hilang langsung. Sampean itu bertapa apa gimana? kan saya ke Papua. Udah nggak ikutan BO lagi? Nggak pernah ikutan. Sama sekali? Sama sekali. Oh. Lah gitulah. Berarti bertapa dulu Ya, ya. bertapa Ini dulu. comeback mau ngapain nih ceritanya comeback ini? Ya di samping cerita ini juga. Oh, masih bentar lagi di kontak sama Pak Wawan sampai. Enggak. Oh, sampai enggak. cerita ini juga. Oh. Mungkin habis ini ada yang mungkin bisa kita bicarain lagi. Tapi masih kontak sama Pak Wawan? Kayaknya nomor saya dihapus deh. Oh, dihapus. Iya. Tapi Nggak pernah buat story lagi kayaknya saya lihat. Biar aja lah, nggak apa-apa. Tapi akhirnya baik atau berantem dikit? Nggak ada berantem sih, baik Enggak aja. sih. Memang kesalahan tetap di saya sih mas. Karena nggak di WD. Serakah sih saya. Serakah. Apapun ya, lihatlah beliau ini yang nggak pernah Kalau saya- serakah. Kalau saya sih loss di Gigamax itu $10.000, cuma memang profitnya juga udah mirip-mirip lah. Iya, iya. Jadi ya mungkin rugi 10 juta 30 juta lah ya. Tapi nggak terlalu saya pikirin lah itu mah. Ya namanya kan dari awal kan saya udah ngomong itu mah udah ngaco. Nanti dapat emas sampai nanti pernah ikutan. Dapat Tapi- emasnya beneran nggak tuh? Enggak pernah ikutan. Nggak pernah. Memang dapat emas itu hanya orang-orang tertentu kan mas. Itu udah di setting marketing. disetting. Orang-orang tertentu yang Tapi dapat sampai itu. pernah punya kartunya nggak? Saya kartu masih ada loh itu. Wah, Masih ada ya? saya ambilin kartu saya nih. Kalau itu pernah dipakai nggak? Kok bisa ya Pak ya? Kok bisa ada video orang-orang pakai kartu itu loh Pak? Saya udah WD mas, pakai kartu ini. Udah pernah pakai? Udah. Berapa? Total saya WD itu hampir 45 jutaan. Oh, langsung dari ATM gitu? Iya, ATM. Saya punya 3 nih. Buset. Wah ini orang nih ngabisin stok kartu ini guys ini. Waktu itu stok kartu itu limited ya, limited dan dia dapat 3. Wah ini yang ngabisin stok nih. Visa nih, ya nih. Gila nggak? Tapi anehnya itu nggak ada logo-logonya, nggak ada logo-logonya ya kayak misalkan kayak mana ya? Sampai ini nggak ngikutin saya yang Red Dot Pie nggak? Kalau di Red Dot Pie itu ada nama kitanya tuh. Iya, iya, benar-benar. Red Dot Pie. Ini Red Dot Pie guys. Tapi ini bukan BO ya. Ini nggak ada profitan ini mah. Aha. Cuma memang kartu ATM kripto gitu aja. Oh iya, iya. Nggak ada profit atau. Cuma hebatnya ini adalah dia bisa auto konversi. Jadi di negara manapun bisa gitu kan. Ini itu bisa kan di ATM Bisa. BCA juga? Nah. Ini ngambilnya waktu itu saya ke ATM BCA. Ngambilnya 5 juta, ini 5 juta. Habis itu nggak bisa diambil Itu lagi. belum Pas scam. zaman Teramek. Ini zaman Teramek. Out zaman Teramek. Zaman Teramek ini. Iya. Udah ngambil tuh 45 juta. Yang 45 juta itulah yang saya ikutkan ke Falcon. Gitu. Tapi udah balik 60 jutaan ada profit lah. Oke, jadi kesimpulan dari video ini, pesan-pesan terakhir dari sampean. Intinya buat teman-teman yang ikut-ikut BO, yang ikut-ikut bisnis-bisnis online yang diajak-ajak, oh ini loh dapatnya sekian persen nih per hari, terus ini loh bisnis menghasilkan cuan gini, ada beberapa orang ngajak, coba dipelajarin dulu aja ya.
dipelajarin dulu. Kalian yang buta kripto, bahkan buta kripto nih cara deposit WD di Indodax di pintu tuh nggak tahu, kalian nggak usah ikutan dah. Bener, nggak usah ikutan dah. Mending kalian kerja yang nampak yang bener-bener aja lah ya. Kalau kalian buta kripto terus kalian ikut-ikutan, sakitnya itu nusuk banget nih, benar. Bahkan gue nggak nganjurin lo pada yang buta kripto ikutan Cyberus, gue nggak mau. Gue bukan ngajarin cara depo, ngajarin cara BD, ada. Itu lucu saya ngeliat YouTube-nya Mas Andi yang datang orang ke sini yang nggak salah yang yang eksekutif ya. Iya. Ngajarin, Bapak udah tahu belum cara depo? Nggak tahu ini. Aduh, dalam hati saya ini pasti dongkol Mas Andi. Tenang, sekarang banyak anak buah. Jadi bukan saya langsung ngajarin lah intinya. Itu intinya buat teman-teman yang ikut BO, bisnis online apapun lah. Coba kalian pelajari lagi. Apalagi yang buta-buta kripto. Kalian, saya nggak ngelarang, itu kan uang kalian ya. Nggak ngelarang, cuma kalian analisa lagi lah. Yang bahasanya apapun bentuknya BO ya, staking koin atau apa, itu kalian harus paham dulu yang apa yang kalian stakingkan, apa yang kalian geluti di situ, entah itu copy trading atau apa. Kalian harus tahu mentor kalian ini siapa, kayak gitu. Nggak cuma asal ikut mentor kayak gitu kan, dengan iming-iming profit kayak gini tapi dia nggak pernah nyepil dia profit berapa, saldonya berapa, terus dia open posisi berapa, cuma mamer ribuan persen tapi dia nggak tahu open posisinya berapa. Itu udah, itu bener-bener tolol deh, sumpah. Saya pun juga orang awam, tapi semenjak saya ikutin, bukan saya muji beliau ya, tapi saya banyak belajar dari beliau gitu. Meskipun beliau kadang agak sedikit arogan ya bahasanya tapi memang fakta itu beliau. Realistis, Bos. Itu realistis. Benar. Gitu loh. Mana ada bisa dapat 1%. 1% dari modal itu menurut saya nggak ada loh. Iya. 1% dari modal. Dari open posisi saya percaya. Tapi kalau dari modal itu nggak mungkin. Intinya kalian yang ikut-ikut BO pelajari lagi lah. Tapi bukan berarti lo harus ikut BO ya, jangan juga. Jangan juga ikut. Jadi kalau saya baca beliau ini kayaknya sampai beliau ini mau nyaranin sampean ikut BO nggak apa-apa, tapi tahu cara exitnya bagaimana. Enggak juga sih. Tahu cara exitnya. Kalau udah terlanjur ikut BO, mendingan pikirin plan exitnya bagaimana. Ya, gitu. Kalau belum terlanjur ikut BO, mendingan nggak usah. Mending nggak usah ikut, nggak usah. Masih banyak. Mendingan ini aja ciptain gerobak bakso 10 buah terus suruh jualan orang, itu lebih realistis itu. Iya, realistis kayak lebih realistis itu. Oke, kalau kayak gitu terima kasih udah mengikutin kita ngobrol ngalur ngidul ini ya. Saya Andi Firmansyah dan ini Pak Caca, salam traders.